Halo sedulurku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sedang dalam keadaan sehat serta dilancarkan semua urusan dan rezekinya ya lur ya. Kembali lagi bersama saya, Mang Samsul Da Silva, si mantan budak korporat yang kali ini akan membawakan sebuah film berjudul The Sniper. Film ini dirilis pada tahun 2009 yang lalu. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Beli anggur di Cipete, daripada nganggur mending megangin. Tulis sendiri di kolom komentar ya. Film diawali dengan diperlihatkannya dua orang sniper yang sedang menjalankan misi rahasia. Mereka memata-matai sebuah rumah yang menurut intelijen kepolisian itu adalah markas para penjahat. Di saat yang sama, dua orang anggota polisi juga sedang mengintai rumah tersebut. Salah satu anggota polisi itu bernama Oge. Oge menyuruh temannya yang tidak diketahui namanya untuk berjaga di belakang rumah sementara dirinya akan menyergap dari arah depan. Tapi tanpa disengaja rekan Oge ini malah menginjak sesuatu yang akhirnya menimbulkan suara. Dengan cepat Oge mengambil tindakan untuk segera menyergap para penjahat ke dalam rumah. Namun sepertinya temannya ini tidak mempunyai bakat menjadi seorang polisi ya lur ya. Ia terlalu pelongo-pelongo dan malah disandra oleh para penjahat itu. Melihat kondisi polisi yang terdesak, salah satu anggota sniper pun masuk ke dalam rumah untuk membantu mereka. Ia adalah headman atau biasa dipanggil Caming, dan sniper lainnya yang bernama Chan. Ia bertugas melindungi Caming dari serangan musuh. Caming dan Oge berusaha melumpuhkan para penjahat itu, yang dibantu Chan dari jarak jauh. Menurut pengamatan Caming, si Oge ini terlihat memiliki bakat untuk menjadi seorang sniper yang hebat. Akhirnya tanpa pikir panjang, Caming langsung merekrut Oge untuk bergabung bersama mereka. Kini Oge menjalani beberapa seleksi sebelum benar-benar diterima menjadi seorang sniper. Di sana Chan dan Caming sama-sama melihat jika Oge mempunyai tingkat kepercayaan diri yang tinggi, di mana itu sangat diperlukan untuk menjadi seorang sniper. Di sesi kedua, Oge menjalani uji tembak dan mengukur jarak tanpa alat bantu serta mengukur jarak antara posisi tubuhnya dengan gedung yang berjauhan. Dengan kemampuan analisa dan kalkulasi yang dimiliki, Oge berhasil menjawab tantangan itu dengan sangat sempurna. Akhirnya secara resmi Oge diterima menjadi anggota tim sniper kepolisian Hong Kong. Para sniper kini menjalani pelatihan menembak dengan jarak 400 meter di mana mereka harus menembak sebuah koin yang tertancap pada sebuah apel. Di sana Oge berhasil menembak apel namun tidak pada koinnya. Sebagai seorang komandan yang memiliki julukan top shooter, Caming memberikan sebuah bimbingan mengenai teknik pernafasan dan metode menembak seorang sniper. Alhasil tembakan Caming pun berhasil mengenai koin tersebut. Scene berpindah kepada Oge dan Chan yang sedang mengamati papan juara sniper terbaik setiap tahunnya. Oge terkagum melihat Caming sebagai penyandang sniper terbaik secara berturut-turut dalam 4 tahun terakhir. Begitupun nama Chan yang pernah juga menorehkan prestasi di papan tersebut. Ketika Oge melihat nama-nama sang juara, ternyata ada satu nama lain yang pernah menyandang predikat top shooter dalam 4 tahun berturut-turut. Ia bernama Ajing. Lalu Chan menceritakan bahwa Ajing adalah salah satu sniper terbaik. Sniper yang paling berbakat di antara sniper-sniper yang lainnya. Ajing berhasil menembak koin pada jarak 500 meter. Semenjak saat itu belum ada yang bisa menyamai rekornya. Namun dirinya diberhentikan dengan tidak hormat dan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara karena telah melakukan hal ceroboh. Chan juga tidak menyukai sikap Ajing yang menurut dirinya dan rekan yang lain sangat sombong. Di sisi lain, Komandan Caming sedang memperhatikan mereka berdua. Ia teringat pada masa lalunya yang pernah menjalani uji tembak bersama Ajing 4 tahun silam. Komandan Caming melihat kalender dan tanpa disadari bahwa sebentar lagi Ajing akan bebas dari penjara. Singkat cerita, Jing sudah keluar dari penjara. Jing disambut oleh Chan yang kemudian mentraktirnya makan sekaligus mengantarkan Jing untuk pulang. Sebelum Jing keluar dari mobil,
Chan memberikan hadiah dan uang $20.000, namun Jing hanya mengambil 1 lembar saja. Jing terlihat berada di sebuah minimarket untuk membeli coklat dan di saat yang sama, Jing juga melihat seseorang yang sedang memperhatikannya. Setibanya di apartemen, Jing disambut dengan rasa bahagia oleh istrinya karena ia telah menunggu sekian lama. Jing kemudian datang ke sebuah pasar ikan yang ternyata di sana juga dipakai sebagai tempat transaksi jual beli senjata ilegal. Shin kemudian beralih memperlihatkan Chaming yang sedang mengantarkan istrinya ke rumah sakit. Istrinya baru saja melakukan percobaan bunuh diri, entah karena apa alasannya. Tanpa sengaja, Chaming melihat Jing sedang mengawasi dirinya dari jarak jauh. Ketika Chaming ingin mendekatinya, tiba-tiba resepsionis memberikan sebuah benda yang katanya dititipkan untuknya. Ternyata benda itu adalah sebuah handphone. Di sisi lain, ada seorang kriminal yang baru saja dibebaskan dari penjara. Dia terlihat dijemput oleh saudaranya. Mereka berdua berbincang-bincang tentang rencana yang akan membantu saudaranya untuk kabur. Rencana itu akan dilaksanakan saat saudaranya dipindahkan ke penjara yang lain. Tanpa disadari, ternyata Jing juga ada di situ dan mendengar semua percakapan mereka. Jing melihat hal itu sebagai peluang untuk dirinya berbuat sesuatu. Ia pun segera mempersiapkan semua keperluannya sebagai seorang sniper. Lalu ia memberikan pesan kepada Chaming melalui HP pemberiannya. Chaming diminta untuk datang ke lokasi tersebut dengan tempat dan waktu yang sudah ditentukan. Chaming kemudian mendatangi tempat yang dimaksud dan benar saja di lokasi itu terjadi kecelakaan yang memang sudah direncanakan oleh kriminal tadi. Sebenarnya di sini Jing hanya ingin menunjukkan kepada Chaming bahwa dirinya telah kembali dan menunjukkan kehebatannya kepada Chaming. Karena sampai detik ini Jing masih sangat membencinya. Pada malam harinya di sebuah bar, Oge sedang menunjukkan kehebatannya di mana dia mampu menancapkan anak panah tepat di pusat papan target. Tak disangka Jing mampu mendeteksi bahwa ada seorang sniper di dekatnya. Hanya dengan mendengar sebuah tarikan nafasnya, ia pun lalu memberikan kode yang hanya bisa dimengerti oleh para sniper saja. Oge yang melihat kode itu dan melihat tanda tato di bahunya, ia yakin bahwa orang itu adalah Jing, seseorang yang selama ini membuatnya penasaran. Oge terpaksa berbohong bahwa dirinya sudah menyamai kemampuan Jing dan telah berhasil memecahkan rekor menembak dengan jarak 600 meter. Mendengar hal itu, Jing malah mengatakan bahwa teknik bernafasnya membuat dirinya lambat mengalami kemajuan dan tidaklah mungkin mengalahkan kemampuannya. Jing pun menunjukkan kemampuannya dengan menembakkan 3 anak panah sekaligus dengan sangat cepat dan semuanya tepat sasaran. Oge yang melihat hal itu hanya bisa terdiam dan terkagum-kagum melihatnya. Dari situ Oge semakin mengagumi teknik Jing. Oge lalu mempraktekkan teknik yang diajarkan Jing kemarin. Dengan bangganya, Oge terus-menerus memakai teknik pernafasan itu. Sampai pada akhirnya, Chaming menegur Oge bahwa teknik pernafasan tersebut memiliki akibat yang sangat fatal. Dengan menahan nafas seperti itu, membuat jantung dan sistem sarafnya tidak stabil, lalu akan membuat jari cenderung menjadi gemetar. Hal itu hanya akan membuat sniper tepat pada beberapa tembakan awal saja, dan selebihnya butuh waktu agak lama untuk memulihkan akurasinya. Oge pun jujur bahwa teknik itu ia pelajari dari Jing. Mendengar hal itu, membuat Chaming bereaksi keras bahwa dalam latihannya tidak boleh menggunakan teknik tersebut. Yes, sir. Lalu berlanjut pada konferensi pers pihak kepolisian dan pasukan elit sniper yang berjanji akan segera menyelesaikan kasus kaburnya tahanan yang menyebabkan banyak korban jiwa akibat penembakan. Namun saat itu Oge tidak diikutsertakan dalam konferensi pers tersebut. Pihak wartawan pun segera mewawancarai Oge mengenai kasus tersebut. Tak disangka Oge malah mengeluarkan kata-kata menantang Yi Tao dan kawan-kawannya. Chan menjelaskan kepada Oge tentang kejadian yang sesungguhnya. 4 tahun yang lalu terjadi perampokan di sebuah bank yang pelakunya adalah Yi Tao.
Meski gedung telah dikepung oleh polisi yang terdiri dari pasukan penyerbu dan pasukan elit sniper, Yi Tao tetap tidak gentar. Setelah merampok uang yang ada di bank, ia juga mengancam ahli waris pemilik bank dan meminta tebusan sebesar 100 miliar dolar. Meski begitu besar, namun pemilik bank bersedia untuk memberikan tebusan tersebut. Pasukan penyerbu diminta untuk mundur, sementara Yi Tao masih berada di posisinya dengan mengancam akan meledakkan granat. Sementara di pasukan sniper hanya ada Jing dan Chaming. Melihat ada peluang untuk menembak, Jing dengan sangat percaya diri melepaskan peluru yang mengarah kepada Yi Tao. Namun tak disangka, sesuatu terjadi di luar perkiraan Jing. Setelah peluru menembus kaca, tiba-tiba si tawanan merebahkan kepalanya dan akhirnya ia pun terbunuh. Itulah mengapa kepercayaan diri yang dimiliki pasukan sniper sangatlah penting. Namun bila itu berlebihan maka akan menghancurkan diri sendiri. Pada saat Jing menjalani misi peradilan disiplin karena dia mengambil tindakan tanpa melaporkan terlebih dahulu kepada atasannya, dia menjelaskan bahwa tindakan saat itu adalah tindakan darurat. Karena dia yakin bahwa Yi Tao akan menarik pin granat dan ia tidak memiliki waktu untuk melapor kepada atasannya. Para atasan lalu meminta keterangan dari Chan. Namun Chan tidak tahu karena saat itu ia hanya memantau kondisi lingkungan secara umum, sehingga dirinya tidak mengetahui hal itu secara spesifik. Kini hanya Chaming lah yang tahu keadaan sebenarnya, karena hanya mereka berdua yang menjadi sniper. Saat ditanya, Chaming menjawab bahwa dirinya mengetahui semua gerak-gerik Yi Tao dan menyalahkan keterangan Jing. Akhirnya Jing diberhentikan dengan tidak hormat oleh kepolisian dan mendapat hukuman 4 tahun penjara. Dari situlah mengapa Jing sangat membenci Chaming sampai detik ini. Di tempat lain, Yi Tao dan kedua saudaranya sedang merencanakan tindakan kriminal dan akan berencana meledakkan sebuah gedung. Namun mereka terkendala oleh jarak kantor polisi yang terbilang cukup dekat. Secara tiba-tiba Jing kembali lagi untuk menawarkan bantuan. Jing berkata jika ia bisa membantu mereka menghadapi polisi. Yi Tao tentu tidak langsung percaya begitu saja, mengingat dulunya Jing adalah polisi yang hampir membunuh dirinya. Ditakutkan Jing sekarang hanya menjadi seorang mata-mata kepolisian. Mereka kemudian berdialog tentang berapa harga untuk kebebasan yang Jing tawarkan. Namun Jing tidak menyebutkan nominal, kemudian ia pergi begitu saja. Keesokan harinya, Chaming membuntuti Jing masuk ke apartemennya. Namun secara bersamaan, Yi Tao CS sedang mengintai Jing. Hingga tiba di momen tak disengaja, Chaming masuk ke dalam lift yang akan tertutup. Ternyata di sana sudah ada Yi Tao dan kedua saudaranya. Mereka bertiga lalu saling memberikan kode untuk menembak Chaming. Akhirnya tembak menembak di dalam lift pun terjadi hingga menarik perhatian para warga dan polisi di sekitar. Kemudian Chaming harus berhadapan dengan Jing. Jing berhasil lolos dari sergapan Chaming namun tidak berakhir sampai di situ saja. Chaming kemudian berusaha mengejar sampai akhirnya. Sekarang tersisa saudara Yi Tao yang masih terjebak di dalam apartemen. Dia menggunakan tawanan untuk melindungi dirinya. Sementara itu, pasukan sniper telah tiba di lokasi. Ming memerintahkan pasukannya untuk mengambil posisi dan bersiap untuk menembak pelaku tanpa mengorbankan tawanan. Karena terlalu banyak orang yang dijadikan tawanan oleh pelaku, tim sniper pun merasa kesulitan untuk melakukan aksinya. Beruntung, Oge mendapat celah untuk menembak. Ia segera melaporkan kepada Komandan Ming. Setelah Ming mengizinkan Oge untuk menembak, Oge justru hanya menembak tangan si pelaku yang memegang pistol, sehingga polisi bisa langsung bergerak untuk segera menangkapnya. Sebenarnya misi itu bisa dibilang sukses, namun Chaming malah memarahi Oge karena tidak langsung menembak mati pelaku. Oge pun beranggapan lain. Ia sengaja tidak menembak mati dengan alasan agar si pelaku dapat dimintai keterangan, mempercepat penyelidikan, dan mengetahui lokasi persembunyian Yi Tao CS. Perdebatan pun terjadi cukup lama, sampai pada akhirnya Komandan Ming mengatakan bahwa siapapun yang tidak mengikuti perintahnya silahkan pergi. Dan Oge pun mengalah lalu ia kembali ke markas.
Keesokan harinya saat Chan akan pulang dari kantor, Chan tiba-tiba dicekik lehernya oleh Jing yang bersembunyi di belakang jok mobilnya. Rupanya Chan dibawa ke apartemennya dan mengikat Chan di sebuah kursi. Dengan ditemani oleh istrinya, Jing mulai mempersiapkan senjata yang akan digunakan untuk misi selanjutnya. Chan yang masih terikat di sebuah kursi tersadar dan melihat Jing seperti sedang berbicara dengan seseorang, namun Chan tidak melihatnya. Chan kemudian bertanya kepada siapa dirinya sedang berbicara. Tanpa diduga, ternyata selama ini Jing berhalusinasi atau menghayal bahwa istrinya masih hidup. Kemudian Chan mengingatkan Jing untuk menerima kenyataan bahwa istrinya telah meninggal 4 tahun yang lalu. Mendengar hal itu, Jing sangat marah karena ia melihat istrinya selalu ada di sampingnya. Di sini, Jing mengungkit kejadian 4 tahun yang lalu di mana tak seorang pun yang membela dirinya. Ia merasa bahwa semua orang iri terhadap dirinya karena tidak ada seorang pun yang mampu menggeser posisi sniper terbaik waktu itu. Chan pun membantah akan hal itu. Namun karena ia kembali berhalusinasi, korban salah sasaran yang dilakukan oleh Jing dan Chaming yang pernah mengkhianati dirinya membuat Jing marah besar dan meluapkan semua amarahnya dengan menembak apapun yang ada di sana. Namun tanpa ia sadari, ia telah menembak temannya sendiri hingga Chan pun harus tewas dengan puluhan peluru yang ada di badannya. Keesokan harinya, rencana Yichtao dijalankan. Mereka memantau beberapa mobil polisi yang membawa bahan peledak. Dari bawah jalan layang, Jing bersiap untuk menembak kendaraan tersebut dengan menggunakan senapan anti material. Kemudian, Jing menelpon ke kantor kepolisian agar Chaming dan pasukannya datang menemuinya di suatu tempat. Jing juga mengirimkan pesan suara kepada Chaming agar dirinya diberi kesempatan untuk berduel adu sniper. Tak lama kemudian tibalah Yichtao dan saudaranya di sebuah tempat dengan mengendarai mobil polisi yang membawa bahan peledak tadi. Setelah turun dari mobil, seorang polisi tawanan Jing datang memberikan sebuah ponsel. Tak disangka Jing malah menantang balik Yichtao agar dapat menyelamatkan diri dari bidikannya. Karena 4 tahun yang lalu bidikannya gagal membunuh Yichtao. Ia bertaruh bahwa dalam satu bidikan saja Yichtao bisa meloloskan diri, Jing akan membiarkannya pergi. Yichtao lalu menggunakan cara yang lama, berlindung di balik tubuh tawanannya. Untuk kali ini, Jing dapat menembak kepala Yichtao dengan satu bidikan saja. Singkat waktu, tim kepolisian berdatangan dan sepertinya kedatangan mereka hanya untuk mengantarkan nyawa. Karena posisi Jing yang menguntungkan ditambah senjata yang memadai dan lagi kemampuan mereka tidak selevel dengan Jing. Akhirnya tim sniper harus diterjunkan. Karena seorang sniper hanya bisa dilawan dengan seorang sniper. 6 orang sniper mulai memasuki ruang pertempuran. Mereka mulai mengamati posisi persembunyian Jing. Jing berusaha mengecoh mereka dengan meletakkan moncong senjata di tempat lain. Seorang anggota melaporkan kepada Chaming bahwa ia melihat target yang mana target yang dimaksud hanyalah sebuah tipuan. Mereka pun melepaskan tembakan secara beruntun. Setelah menyadari mereka telah ditipu, Chaming lalu memerintahkan mereka untuk berganti posisi. Nah, sekarang giliran Jing melepaskan satu tembakan dan berhasil membunuh salah satu anggota sniper. Mereka lalu melemparkan bom asap serta melepaskan tembakan sebagai perlindungan. Namun dengan mudahnya Jing kembali melumpuhkan 2 sniper lagi dalam waktu yang singkat. Kini hanya 3 anggota sniper saja yang tersisa. Chaming yang masih berusaha mencari keberadaan Jing akhirnya menemukannya. Namun di saat yang sama, Jing ternyata sudah membidik dirinya. Akhirnya mereka berdua melepaskan tembakan secara bersamaan yang membuat keduanya terluka. Mendengar perintah Chaming, Oge dan Snowman pun segera mencari posisi aman. Namun tak disangka,
Jing yang sudah bangkit langsung menembak snowman yang sedang dalam posisi berlari. Karena tak tega melihat temannya tersiksa, ia pun keluar dan melepaskan satu tembakan. Alhasil senapan Jing pun hancur dan Oge tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk menyelamatkan snowman yang masih hidup. Kemudian Jing kembali bangkit dengan senjata pamungkasnya yaitu senapan anti material. Ia terus memberondong tempat persembunyian Oge dengan tembakan. Mendengar suara tembakan Jing, Chaming mengetahui senjata apa yang dipakai Jing. Ia lalu memberitahu Oge tentang senjata yang digunakan Jing adalah senjata yang berat dan mengingatkan kembali kelemahan dari gaya menembak Jing. Ming lalu berinisiatif untuk mengalihkan perhatian Jing sekaligus menurunkan daya akurasinya yang katanya ia hanya mampu mendapatkan akurasi terbaik di 5 tembakan pertama. Selebihnya gerakannya akan melambat dan daya akurasinya akan menurun. Ming meminta Oge untuk mengambil kesempatan itu untuk menyerang Jing dengan teknik terbaik milik Oge. Akhirnya Ming keluar dari persembunyian dengan kondisi yang terluka dan melepaskan tembakan untuk mengalihkan perhatian Jing. Ming lalu berlari membentuk pola zigzag untuk menghindari tembakan Jing. Ia berhasil menghindari 3 tembakan pertama. Namun pada tembakan yang keempat, melihat kejadian itu, Oge langsung terkejut dan tersadar bahwa ia harus mengambil tindakan secepatnya. Meski sedikit terlambat, Oge memberanikan diri untuk muncul dan membidik Jing. Melihat Oge muncul seketika membuat Jing merasa gugup karena telah kehilangan kendali atas jarinya. Tanpa menunggu lama, Oge langsung melepaskan tembakan sebanyak 4 kali dan langsung mengakhiri riwayat Jing. Oge kemudian mendekati Ming yang sedang sekarat. Tanpa wasiat, Chaming mengembuskan nafas terakhirnya dan pada kenyataan yang sebenarnya, Chaming memang sengaja ingin menjatuhkan Jing. Pada saat itu, ia juga melihat Yi Tao sedang menarik granat. Namun karena Chan tidak dapat memberikan keterangan yang jelas, ia pun memanfaatkan momen itu untuk menjatuhkan Jing. Singkat cerita, akhirnya Oge mencatatkan namanya sebagai top shooter 500 meter dan menyamai rekor Jing. Dan film pun berakhir. Ending yang sangat khianat ya lur ya. Demi sebuah pangkat dan jabatan, mereka rela melakukan hal-hal kotor seperti pencitraan dan sogok-menyogok. Padahal hal itu sudah jelas-jelas sangat dilarang oleh agama. Pesan-pesan yang bisa diambil dari film ini adalah, janganlah kalian saling menjatuhkan untuk urusan dunia yang tidak seberapa. Lebih baik kita bersama-sama menuju kebaikan untuk bekal di akhirat kelak. Saya Samsul mewakili semua kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu Ngomongin Film Aja dan sampai jumpa.